3 tahun belakangan gue lumayan sering dapet DM di Instagram dan mereka tuh curhat soal asmaranya atau kisah cintanya. Misalnya gini nih, Kak Ida, kenapa sih gue tuh selalu dapet cowok-cowok toksik gitu ya? Padahal gue pengen punya pacar. Atau gue udah deketin cowok yang gue suka, tapi cowok itu malah gak suka balik sama gue gitu. Padahal gue udah lumayan agresif nih. Nah, gue salah apa gimana ya kira-kira gitu. Atau gue udah mengusahakan banget sama cowok atau cewek ini, tapi kok gak berhasil juga, itu gimana caranya ya gitu. Nah, gue kan udah Fafifu intro panjang lebar ya, tapi gue lupa ngenalin diri. Halo teman-teman, nama gue Ida Umamah dan gue punya kanal YouTube di channel pribadi gue namanya Ida Umamah juga. Di situ gue membahas buku-buku relationship, baik fiksi maupun non fiksi. Nanti juga akan ada cerpen audio. Udah ada ding, jadi boleh didengerin cerpen-cerpen cinta yang gue tulis juga dan gue suarakan sendiri di kanal YouTube gue. Jadi jangan lupa ditonton ya. Nah, di episode kali ini gue akan membahas 4 buku cinta-cintaan yang wajib lo baca seumur hidup lo. Kok serius banget ya? Oke, jadi 4 buku ini menurut gue lumayan mewakili untuk teman-teman yang tadi punya pertanyaan bermacam-macam di DM Instagram gue, kayak gimana caranya gue punya pacar? Oke, mendingan lo dengerin apa yang akan gue bahas nanti. Buku yang pertama judulnya Dating. Ini terbitannya di School of Life atau TSOL. Biasanya nih favorit orang-orang yang suka buku-buku pengembangan diri. Tapi emang sih walaupun bukunya tipis, kira-kira mungkin 100 halaman ya, 70-100 halaman doang. Bukunya tipis, sekali duduk lo kelar baca. Tapi yang bikin lama apa? Refleksinya. Karena ternyata di buku itu tuh bikin kita mikir panjang. Ternyata ini kesalahan yang pernah gue lakukan, misalnya gitu-gitu ya. Nah, buku dating ini isinya tuh banyak, mulai dari trivial soal kencan dari tahun 1400-an sampai prediksi kencan di 2075. Lo bayangin, ini masih 2023, bentar lagi 2024. Terus di buku itu dibahas bentuk kencan 2075 kayak gimana pakai AI dan segala macam. Nah, itu menarik banget sih menurut gue. Dan selain trivial itu, di buku dating juga ngasih tahu kalau kencan itu tuh ada do and don'ts-nya. Wah, kira-kira kayak gimana tuh? Misalnya gini, what to eat, terus what to wear gitu ya. Kita makannya apa sama partner kencan, terus pakai bajunya kayak gimana, terus kita harus siapin apa aja sih ketika kencan pertama biar nggak ada kesan pura-pura ya. Atau misalnya kayak gue pengen dikasih impresi yang kayaknya gue nih pinter gitu ya, terus cewek-cewek elegan atau innocent dan segala macam. Nah, di buku ini malah bilang jangan. Di buku ini ngasih tahu kalau kita tuh nggak boleh invest banget sama satu partner kencan kita. Jadi agaknya memang ini ngasih sebuah solusi ya, biar kita tuh punya dalam tanda kutip cadangan gitu. Jadi jangan sampai misalnya kalau gue sering banget nih misalnya ketemu sama cowok terus ngobrol, makan, ternyata kok nyambung cowoknya gitu. Begitu pulang sampai rumah gue merasa wah, cowok ini adalah the one buat gue gitu. Akhirnya gue langsung ngarepin dia biar jadi pacar gue. Terus misalnya gue akan langsung ngajak minggu depan lo ada waktu kosong gak gitu kan, kita jalan kemana yuk, atau kira-kira next time kita ngapain. Nah, biasanya kita punya tendensi untuk invest sama satu orang terlalu gede. Makanya itu yang gak dibolehin sama buku ini. Kalau misalnya lo penasaran buku ini isinya kayak gimana, boleh dicari di Periplus ya. Gue waktu itu belinya online sih dan harus impor dari luar. Mungkin sekitar 30 hari pre-ordernya, karena buku dating ini the one and only yang menurut gue nggak tersedia di Indonesia secara rutin gitu kan. Biasanya ada buku-buku TSOL yang selalu ready stock ya di Periplus gitu. Nah, kalau ini nggak, jadi harus sabar. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM gue, kan gue bilang ya bisa nemu jawabannya di 4 buku yang mau gue bahas. Nah, buku kedua ini judulnya Why You Will Marry the Wrong Person. Kenapa lu akan nikah sama orang yang salah? Nah, setelah baca judulnya ya, gue jadi mikir, emang iya ya ada orang yang udah nikah tapi nikahnya sama orang yang salah. Kayak gue gak bisa ngebayangin sih gimana dia menghabiskan hidup sama orang yang salah. Ternyata memang ada.
Iya kan? Maksudnya ya let's say misalnya orang-orang yang memang nikahnya karena terpaksa atau memang bukan keinginan dia dan segala macam, banyaklah alasannya. Nah, tapi di balik itu kita juga perlu tahu nih, buku ini tuh sebenarnya mau nyampein apa sih gitu. Di buku ini ngasih tahu kalau misalnya ada baiknya kita sebelum nyari pasangan, kita bisa nyari jati diri kita dulu gitu. Misalnya gini deh, lo kan sering ya ada buku self improvement yang coba journaling, terus berefleksi, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat lo punya gambaran soal diri lo seperti apa, terus lo butuh pasangan yang seperti apa, lo bisa ngasih sesuatu ke pasangan itu apa aja gitu. Makanya ada orang yang salah memilih pasangan gitu, dalam buku ini bilangnya gitu ya. Nah, karena orang-orang ini tuh gak tahu dia maunya apa. Misalnya kalau gue nih, contoh konkretnya ya, gue tuh sejak dulu gue gak pernah tertarik sama bule. Gue gak tahu kenapa. Misalnya kayak teman-teman gue, gue mau deh misalnya punya suami kayak Brad Pitt misalnya gitu ya. Tua banget ya. Oke, misalnya kayak siapalah aktor-aktor di luar yang main film gitu kan. Nah, gue tuh sama sekali gak pernah tertarik sama bule gitu. Gue lebih tertarik sama mas-mas Jawa kayak ya Duta Sheila on 7 gitu ya, atau siapalah pokoknya mas-mas biasa gitu. Nah, tapi ternyata apa yang kita harapkan itu biasanya jadi kenyataan. Makanya pacar gue yang sekarang itu adalah mas-mas Jawa. Sayangnya gak kayak Om Duta. Nah, makanya jangan sampai lu tuh punya harapan tapi harapannya gak detail. Misalnya lo pengen punya pacar mas-mas Jawa yang kayak siapa gitu. Jangan tanggung-tanggung kalau misalnya lu berdoa. Nah, di buku ini balik lagi ya, bahwa lu tuh bisa kok untuk ngasih satu masa dalam hidup lo, masa terbaik dalam hidup lo, yaitu di hubungan romantis lo. Karena apa? Karena kan dunia dan hidup sudah penuh masalah ya. Masa lu mau tinggal sekamar, seatap, seumur hidup sama orang yang tidak bisa memberi lo kebahagiaan, atau lo dengannya tidak bisa bahagia gitu. Gimana coba? Kan sedih ya. Buku ini juga sama kayak buku dating sebelumnya. Ini tuh tipis banget, bahkan nggak sampai 100 halaman. Tapi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nge-trigger dan menggali pembaca bahwa lu tuh butuhnya orang kayak gimana? Terus lu sukanya apa? Terus kira-kira biasanya dalam hidup tuh lo ngelakuinnya apa aja sih, hobi, terus habit yang lo lakukan. Nah, itu tuh akan ngaruh ke pilihan-pilihan pasangan hidup lo gitu. Dan ya sekedar informasi aja ya, buku ini tuh, buku Why You Will Marry the Wrong Person ini adalah buku yang tidak gue beli sendiri, tapi dikasih sama pacar gue. Waktu itu, waktu kita masih PDKT ya, itu tuh gue ngasih tahu kalau gue tuh punya wishlist, ada buku sama baju. Terus gue kasih screenshotnya dan gue kasih gambarnya sama harga-harganya. Jadi gue gak ngasih kode lagi, tapi ini nih buku dan baju yang gue inginkan gitu untuk misalnya di tahun ini gitu kan. Nah, setelah jadian dia malah ngasih buku ini. Jadi terima kasih untuk pacar aku. Nah, dan kalau misalnya teman-teman di luar sana ya, kayaknya udah gak zaman ngasih kode-kode gak sih? Misalnya lu pengen apa atau lu butuh apa, ya lu tinggal bilang aja gitu ya. Tapi jangan bilang yang beliin ini gitu sebelum jadian, ya jangan juga. Nah, buku yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh Sherry Argov. Judulnya Why Men Love Beaches. Kedengarannya kayak agak-agak kurang sopan ya. Karena dia pakai frasa beaches. Padahal sebenarnya beaches di sini tuh jangan jadi wanita mure dalam tanda kutip ya. Misalnya gini, misalnya kalau yang gue pahami dari buku ini ya, lo suka sama, kita nih cewek-cewek suka sama cowok, terus cowok yang kita suka ini kita kejar terus, misalnya kita kasih hadiah setiap dia ulang tahun, terus kita kasih perhatian lebih, terus juga kita kasih sesuatu yang sebenarnya dia tuh nggak perlu ya, tidak memerlukannya dan tidak menginginkannya, karena kan kita nggak nanya juga ya sama dia. Ini sebelum jadi pacar ya, by the way, lagi proses PDKT nih. Tapi ternyata cowok-cowok ini tuh nggak suka kalau misalnya kita kejar seperti itu. Nah, kenapa? Di buku ini juga bilang si Sherry ini, si penulisnya,
adalah seorang jurnalis sama kolumnis di media-media populer atau majalah-majalah populer. Si penulisnya ini, Sherry Argov, kan udah melakukan riset ya ke seratusan orang atau berapa ratus orang gitu wawancara, khususnya ke cowok-cowok. Nah, mereka tuh bilang kalau gue tuh gak suka dikejar sama cewek gitu. Kenapa? Karena buat cowok yang paling penting dalam PDKT itu adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya atau tujuannya. Sementara kalau cewek-cewek begitu udah nyambung sama satu cowok, dia udah langsung wah kayaknya akan menjadi suami saya nih gitu. Nah itu dia yang akhirnya membedakan intensi cowok dan cewek. That's why cowok-cowok gak suka dikejar karena seninya tuh ada di chasingnya itu. Makanya cewek-cewek ini jangan terlalu jadi seorang pengejar ya. Bolehlah atraktif tapi jangan agresif gitu. Ini menurut si Sherry. Sherry juga risetnya sama cowok-cowok ya. Jadi lumayan valid kan pemaparan faktanya. Dan menurut gue buku ini tuh jauh berbeda sama buku-buku relationship lain. Misalnya seri-seri di School of Life gitu. Karena biasanya kalau di TSOL bukunya tuh akan ngasih encouragement atau misalnya ngasih kita space untuk menggali ke dalam diri sendiri, terus bagaimana attachment style kita sama pengasuhan orang tua bla bla bla, itu kan sangat psikologis ya. Pendekatan psikologis lah. Nah kalau si Sherry ini tuh nulisnya emang udah nih faktanya gini gitu, lu nggak usah menutup mata, dan ini dia mau ngasih pandangan lain bahwa sebagai cewek dan cowok tuh lu harus tahu basic kalau misalnya mau deketin orang yang disukai gitu. Dia tidak menggurui juga sih, tapi ini tuh cuman ada beberapa kalimat contoh, misalnya bagaimana cara texting yang oke ke cowok yang kita suka, bagaimana cara texting ke cewek yang disukai. Nah itu tuh di buku ini ada. Jadi kalau misalnya lo mau nyari bukunya ada, ini lebih mudah didapatkan daripada 2 buku TSOL sebelumnya gitu ya. Nah buku yang terakhir nih. Buku yang terakhir ini bukan buku non-fiksi. Kalau yang pertama Dating itu non-fiksi. Terus Why You Will Marry the Wrong Person non-fiksi. Dan Why Men Love Bitches nih non-fiksi. Yang terakhir judulnya Ganjil Genap. Buku fiksi, tapi gue kasih rekomendasi ke lo semua. Karena apa? Karena selain yang nulis Almira Bastari, yang kedua ini buku premisnya lumayan ironis gitu ya. Gimana ya? Ada satu cewek namanya Gala, dia punya pacar namanya Bara. Mereka berdua ini sudah pacaran selama 8 tahun alias windu kayak lagunya Tulus. Tapi ternyata di anniversary ke-8 si Gala ini diputusin sama cowoknya. Gila ya, lo bayangin deh, lo udah pacaran 8 tahun nih. Lumayan lama ya, kan KPR aja bisa sampai belasan atau puluhan tahun. Tapi ini bentar lagi KPR lunas tapi lo diputusin gitu ibaratnya. Nah gue gak bisa ngebayangin gimana hancurnya kalau jadi Gala in real life. Kalau gue sih kayaknya gak akan bisa gak akan bisa hidup nyaman 7 hari 7 malam gitu ya. Mungkin nangis terus sampai mata sembab, harus beli eye cream mahal itu, atau mungkin orang-orang jadi gak doyan makan atau gak punya nafsu makan. Ya kalau gue sih kayaknya akan nyari makanan manis terus, makan es krim, donat apa segala macam gitu-gitu, karena stres banget cuy diputusin pacar yang gue berharap dia tuh ngelamar gue gitu. Misalnya si Gala ini kan merasanya gitu ya, udah dikenalin pula sama keluarganya. Nih gimana nih beban hidupnya dia di keluarganya dan di usia dia yang terhitungnya usia matang gitu. Nah lesson learn-nya adalah di fiksi ini nih gimana ya, berapa lamanya lo pacaran itu gak akan menjamin lo akan naik ke pelaminan. Dan kalau bisa gue bilang ada satu contoh real person gitu. Jadi ada satu kasus temen gue, temen deket lah ya. Nah dia tuh udah pacaran sejak SMP. Dan pacarnya tuh beda sekolah sebenarnya. Dan akhirnya SMA, terus kuliah, terus kerja. Mereka tuh selalu LDR karena selalu beda kota. Sampai akhirnya di umur 30-an mereka putus. Ini tuh lebih lama dari Gala dan Bara cuy. Gue sebenarnya cukup kaget ya, kenapa dia nikahnya sama orang lain. Dan nikahnya sama orang lain ini pacarannya gak nyampe setahun.
Nah, waktu itu gue merasa kayak, wah ini kayaknya kayaknya ini temen gue impulsif nih. Tapi ternyata ya sampai sekarang alhamdulillah langgeng-langgeng aja ya sama suaminya. Dan bahkan udah bisa punya bisnis bareng dan segala macam gitu. Bagus dong sebenarnya. Cuman ya itu tadi kayak gimana ya rasanya lu menghabiskan hari-hari lu selama belasan tahun sama orang A, tiba-tiba lu nikah sama orang B yang baru lo kenal tidak lebih lama dari periode sekolah lu gitu. SMA aja 3 tahun gitu ya baru lulus. Ini nggak nyampe setahun udah dinikahin gitu. Nah makanya 4 buku ini menurut gue wajib lo baca sebelum lo bertanya kenapa gue gak punya pacar. Terus kenapa cowok yang gue kejar gak suka balik. Kenapa cewek yang gue kejar malah sukanya sama cowok lain gitu misalnya. Atau gimana caranya nemu the one. Emang the one tuh ada gak sih gitu. Atau misalnya jodoh kita sebenarnya siapa sih? Ya memang karena jodoh tuh misterius banget. That's why ini salah satu alasan kenapa gue tertarik sama tema-tema kencan dan percintaan gitu. Salah satunya ya karena jodoh di tangan Tuhan. Kita yang merencanakan kok Tuhan yang memutuskan ya gitu. Kan aneh ya. Kayak rencana kita nih udah waduh strategis gitu ibaratnya. Tiba-tiba di ujung udah mau menuju puncak nih diputusin sama siapa kayak nggak tahu apa alasannya, terserah pasangan kita dong ya kan. Nah itu dia 4 buku yang menurut gue bisa lo jadiin sebagai panduan ya dalam tanda kutip untuk mencari the one dalam hidup lo. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran dengan ulasan lengkap setiap bukunya, gue udah bikin video di kanal YouTube Ida Umama. Boleh ditonton sepuasnya di situ. Dan nanti kalau misalnya lo punya buku atau request pengen gue bahas buku apa, boleh komen di bawah situ. Dan semua link videonya sudah gue sertakan juga di deskripsi, jadi jangan malas untuk membaca. Terima kasih sekali lagi. Boleh di subscribe di kanal Potluck Podcast Kolektif, lalu di like dan di komen juga di bawah. Jangan lupa dibagiin ke teman-teman lo di sekitar yang sedang mencari cinta, sedang putus cinta, atau sedang apapun yang butuh hiburan. Dan yang terakhir, follow Instagram @potluckpodcast dan Ida Umama. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.